Kalau hanya sebatas protap, SOP, standar operating prosedur, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, hukum, bahkan agama pun bisa dimanipulasi ketika dia pada level syariat. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Kali ini bahasan yang amat khusus, yaitu terkait dengan retreat para menteri di Magelang. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa retreat tersebut sudah pernah dilakukan pada bulan Oktober 2024, yaitu tatkala beliau yang mulia Bapak Presiden Prabowo ingin mendisiplinkan para pembantu-pembantunya untuk lebih profesional dan lebih empati mengurusi rakyatnya. Dan kali ini desas-desus yang beredar di masyarakat, beliau akan kembali menyelenggarakan retreat tahap kedua. Izinkan saya, Mbah Mun Ajat Karimullah, kami adalah penganut tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, yaitu sebuah tarekat arwahi yang tentunya banyak melakukan eksplorasi di bidang ruhaniyah. Dalam episode ini secara khusus saya dedikasikan kepada Yang Mulia Tuan Presiden Prabowo Subianto, dan secara khusus lagi yaitu terkait dengan rencana pelaksanaan retreat tahap kedua yang akan dilakukan di Magelang. Kalau kita cermati dari berita-berita yang beredar, informasi-informasi yang saya peroleh, saya dapat menyimpulkan bahwa treatment-treatment yang dilakukan kepada para menteri itu terkait dengan aktivitas fisik, akal rasional, dan emosional. Jadi hanya 3 itu saja. Padahal sebagaimana yang selalu saya sampaikan, bahwa diri manusia, kesadaran diri atau nafs itu merupakan hasil interaksi antara naluri tentu ini banyak hubungannya dengan fisik, kemudian akal rasional, kemudian emosional yang berhubungan dengan qalb dan aktivitas otak. Dan hal tersebut berkelindan dengan sebuah entitas dari alam qadim, yaitu ruh. Hasil dari interaksi antar komponen tersebut itulah yang menghasilkan kesadaran diri. Dan kualitas atas kesadaran diri manusia ditentukan dari komponen tersebut mana yang paling dominan. Ketika yang dominan emosional, maka ya itulah kualitas manusianya. Yang dominan akal rasional, ya itulah kualitas diri manusia. Namun apapun, ketika yang mendominasi kesadaran diri bukanlah ruhaniyahnya, maka manusia akan sangat mudah sekali berubah-ubah. Sekarang kita lihat limitasi-limitasinya. Kalau seseorang secara emosionalnya itu bagus, kita sudah tahu rumusannya, yaitu ya muqallibul qulub, bahwa hati ini, jiwa ini mudah berubah-ubah. Demikian juga akal rasional juga punya limitasi, bisa lupa, bahkan apalagi kalau sudah pikun dan seterusnya. Banyak sekali limitasi-limitasi. Kemudian akal juga bisa dimanipulasi. Secara sederhana dapat saya disimpulkan bahwa kesadaran manusia itu bertingkat-tingkat. Kesadaran yang paling rendah itu adalah kesadaran naluriah,
Kemudian kesadaran yang medium atau manusia pada umumnya adalah kesadaran antara emosional dan rasional, dan ada kesadaran yang tertinggi yaitu kesadaran ruhani. Dan di sini berlaku hukum the higher dimension command the lower dimension. Artinya dimensi yang lebih tinggi akan mengontrol dimensi yang di bawahnya. Dan kesadaran ruhani adalah kesadaran yang tertinggi. Artinya ketika ruhaniyah kita menjadi panglima, menjadi direction dalam diri kita, maka dia akan mengkontrol seluruh instrumen-instrumen, seluruh unsur-unsur yang ada dalam diri manusia. Seluruh kesadaran manusia akan terkontrol oleh kesadaran yang tertinggi. Itulah namanya kesadaran ruhani. Baiklah, kita mencoba untuk melakukan elaborasi atas pelaksanaan treatment tersebut. Sebagaimana kita cermati dan kita pahami, seorang menteri itu adalah seorang yang sudah paripurna. Yang jelas paripurna secara emosional dan paripurna secara akal rasional, karena mereka sudah lulus dalam sederetan tes-tes yang dijalaninya. Dan tentu juga saya melihat sebagian besar juga secara lahiriah, secara jasmaniah itu sudah banyak yang purna, yang paripurna. Artinya hal-hal yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan jasmania sudah tidak terlalu lah. Saya kira paham apa yang saya maksud itu ya. Intinya seluruh potensi dalam diri seorang pembantu presiden itu kita nilai sebagai sesuatu yang sudah purna. Lantas kenapa kalau performnya belum maksimal atau belum sesuai yang diharapkan? Yang saya maksud masih ada selisih antara potensi yang terlihat dengan hasil yang kita amati. Semestinya kalau melihat potensi yang demikian, kita berharap hasilnya akan amat maksimal. Jadi mari kita coba renungkan sejenak hal ini. Baiklah, para pemirsa, wabil khusus yang mulia Tuan Presiden, bahwa mau dilakukan treatment apapun, kalau itu masih sebatas kesadaran akal rasional, kesadaran emosional, apalagi masih terkait dengan fisik, maka itu dipastikan tidak akan berpengaruh. Karena orang-orang tersebut, pribadi-pribadi tersebut sudah melampaui titik itu. Saya ulangi lagi, para pembantu presiden itu sudah melampaui batasan-batasan itu, batasan akal rasional, batasan emosional, batasan pengendalian diri atas naluriahnya. Walaupun saya melihat masih ada yang muda-muda ya, tetapi hampir dipastikan harus mampu menjaga atau mengendalikan seluruh potensi-potensi dirinya. Sehingga hanya ada satu cara dan ada satu jalan, yaitu melalui treatment ruhani. Ruhani adalah entitas ketuhanan. Dia berasal dari alam qadim. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak perlu dikontrol karena dia melampaui batasan-batasan itu. Agar mudah dipahami, bagaimanakah hubungannya dengan agama? Misalnya dikasih ceramah-ceramah, dikasih ancaman-ancaman, akan ada neraka, akan ada siksaan, akan ada hukum-hukum kausalitas. Itu masih bisa dimanipulasi. Saya tidak akan memberikan contoh yang terlalu gamblang, tetapi antara hukum siksaan dengan hukum ganjaran itu ada selisih. Ganjaran yang diberikan oleh Tuhan itu melampaui batasan-batasan apa yang dikerjakan.
Bahkan kita tahu kalau sholat di Masjidil Haram itu bisa 100.000 kali lipat. Silakan, saya tidak mau masuk ke dalam hal yang sangat teknis. Nanti kita terjebak dalam sebuah perdebatan yang limitasi, yang sudut pandang, yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah bahasan kita tetap pada perspektif konseptual itu, biar kita punya pemahaman yang utuh dulu sebelum kita melakukan eksekusi-eksekusi yang semestinya. Baiklah, singkatnya seperti itu. Bagaimana implementasinya? Kebetulan kami di Thoriqot kami punya metodologi untuk melakukan aktivasi ruhani kita, atau biasa dengan disebut baiat, atau yang biasa disebut dalam pemahaman kami adalah melakukan aktivasi atas nur iman dan nur kitab yang ada dalam diri manusia. Bahwa ruh manusia itu berbeda dengan ruh-ruh yang bukan manusia. Karena ruh manusia itu punya potensi nur iman dan nur kitab. Jadi dia bukan hanya sekedar daya hidup, tetapi dia juga punya potensi nur iman dan nur kitab. Kedua potensi itulah yang memungkinkan manusia itu menjadi yang unggul di antara makhluk-makhluk yang lain. Ketika nur kitab bisa kita aktifkan, maka potensi sebagai petunjuk dalam hidup kita dia akan muncul. Demikian juga nur iman, ketika itu teraktivasi, maka keimanan kita akan bisa bersambung ke dalam sistem wasilah, atau bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkat cerita, kalau kita sudah dibaiat oleh seorang guru mursyid yang waris, yang ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, dia bisa mempersambungkan ruhani kita ke dalam sistem wasilah, dan yang kedua, dia bisa membacakan Quran Qadim. Ketika ruhaniyah kita sudah bisa bersambung, maka yang menjadi kesadaran dalam diri kita adalah kesadaran ruhani. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini bukan sekedar slogan, tetapi ini sudah menjadi kesadaran diri yang mengontrol diri kita. Sudah bukan lagi hal-hal yang sifatnya materi, sudah bukan atasan, sudah bukan aturan, yang itu semuanya bisa dimanipulasi. Seluruh eviden-eviden yang sifatnya materi bisa dimanipulasi. Karena teknologi sekarang bisa memanipulasi apapun. Namun di alam ruhani itu tidak bisa. Ruhani adalah sesuatu entitas yang genuine, suatu entitas yang otentik, yang tidak bisa dimanipulasi, yang tidak bisa diduplikasi. Ia berasal dari Sang Maha Ruh yang ada di alam qadim. Jadi ketika ruhaniyah kita sudah bertaut dengan sistem wasilah, maka yang mengawasi kita adalah Dia. Hanya Dia yang bisa mengawasi kita, dan kita bertanggung jawab dengan Dia, Sang Maha Ruh yang ada di alam qadim. Setelah dibaiat, ada sebuah aktivitas yang amat substantif, yang amat memberikan pengaruh yang luar biasa, yaitu suluk. Walaupun sebelum suluk ada aktivitas zikrullah, namun ini sifatnya agak umum lah, universal, orang-orang mungkin sudah paham. Walaupun zikir di sini pun berbeda. Kami tidak akan terlalu menjelaskan secara teknis, tapi ada satu aktivitas, satu treatment yang itu akan menjadikan manusia itu patuh dan tunduk kepada value. Sekali lagi ini, value-nya Dia, value-nya yang maha segalanya. Itulah yang namanya suluk. Jadi, dan pada saat pelaksanaan suluk, ketika kita melaksanakan sesuai dengan kaifiat-kaifiatnya, sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka semuanya akan terkonfirmasi. Ketika kita bertobat, tobat kita terkonfirmasi
ketika kita beribadah, ibadahnya pun terkonfirmasi, diterima atau ditolak. Demikian halnya ketika kita berbuat dosa, itu terkonfirmasi saat itu juga, tidak perlu lama-lama. Ini yang menjadi kunci utama. Makanya saya mengusulkan bahwa kalau menteri-menteri Bapak ingin di jalan yang benar, ingin menuju Shiratal Mustaqim, tidak perlu controlling, tidak perlu pemantauan yang terlalu jelimet, kontrol saja ruhaniyahnya. Dia akan menjadi manusia paripurna yang dikendalikan oleh alam ruhaniyahnya. Sekaligus ini juga tantangan bagi para pembantu-pembantunya. Kalau Anda siap menjadi pembantu saya, apakah Anda siap dibaiat dan melaksanakan suluk? Kalau dia berani, berarti dia sudah siap untuk menapaki jalan yang lurus. Demikian, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.